dan ada terobosan dalam hal keuangan. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan dari gereja adalah siapapun saudara, kita memerlukan uang. Tapi uang bukan tujuan. Sekali lagi, kita memerlukan uang, tapi uang bukan tujuan. Uang adalah alat, dan uang itu netral. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, saya ingin berbagi bagaimana mengalami terobosan keuangan di masa sukar. Saya ingin saudara kita mengalami perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Saya yakin Kristus itu kaya raya. Tuhan Yesus punya semuanya. Tapi lihat gaya hidupnya selama dia 3,5 tahun. Dia tidak pernah terganggu dan tidak pernah tergantung pada uang. Jadi uang itu berakselerasi. Setiap kali Yesus bicara tentang uang yang tunduk pada Yesus, bukan Yesus tunduk pada uang. Kita jadi seperti Kristus dalam hal itu. Halo. Dan amin. Amin. Kita bergairah soal uang, tetapi jangan salah paham. Ada banyak orang mendengar khotbah tentang uang, dia rasa risih. Tapi kalau ketemu uang, dia bergairah. Mendengar khotbah tentang uang, dia rasa duniawi sekali. Tapi kalau dia lihat uang, matanya berubah jadi hijau. Jadi kita mesti fair. Uang itu netral. Yang tidak netral adalah the spirit behind the money. Betul, the spirit behind the money itu yang tidak netral, yang kita kenal dengan nama Mamon. Ya. Kejadian 26 ayat 1 dan 12, 13. Kejadian 26 ayat 1 serta ayat 12 dan 13. Saudara siap makan firman, bilang amin. Amin. Jadi Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12. Maka menabunglah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, apakah Alkitabiah kalau kita jadi orang kaya? Alkitabiah. Tapi cara menjadi orang kaya itu yang persoalan. Kalau saudara mau jadi orang kaya, saya sudah bilang tadi ya, kalau saudara ketemu uang, saudara bersemangat, tapi kalau dengar khotbah tentang uang, saudara rasa ini duniawi, maka saudara harus merubah pikiran. Menjadi kaya bukan sebuah dosa, jadi punya banyak uang bukan sebuah kesalahan, tapi cara mendapatkannya dan menyikapi kekayaan itulah yang perlu kita siasati, supaya kita fair, ya. Haleluya. Sudah bisa mendengar saya, jadi kalau ada yang mau ke toilet, bisa toilet sekarang ya. Ke toilet supaya bisa konsentrasi. Yang pengen jadi kaya, namanya tentang fair saja sudah. Sudah orang mati kalau dia doa dia bangun, kalau dia mati ulang. Jadi jangan itu namanya terlalu saleh. Itu begini. Hati pengen diberkati, pengen kaya. Tapi setelah ditanya mau jadi kaya, no comment. Padahal hati mau, ya. Hati saya mau jadi kaya, tapi sebentar saya akan bicara soal tujuannya diberkati untuk apa. Jadi saudara-saudara, kita dengan iman tahun ini 2021, the year of spiritual breakthrough, next level in spiritual growth, 2 acceleration in maturity, baru open heaven for financial breakthrough. Setelah kita naik secara pertumbuhan rohani, ya saudara, yang paling pertama pertumbuhan rohani dulu ya. Baru kemudian kita mengalami yang namanya akselerasi dalam pendewasaan, baru open heaven terjadi.
Saya sengaja taruh urutan itu tidak di nomor 1. Open heaven itu bukan nomor 1. Open heaven adalah dampak atau akibat daripada next level in spiritual growth, acceleration in maturity, open heaven for financial breakthrough. Itu nomor 3 karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jangan cari yang ditambahkan sebelum cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah salah satu adalah kita spiritual growth-nya next level. Next level, katakan bersama. 2, 3, next level. Haleluya. Oke, saya ingin berbagi. Saya sudah siapkan kursi di sini. Bukan saya akan lama di sini, tapi biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Amin. Yang pertama, saudara, untuk mengalami terobosan keuangan, yang pertama, kenali Allah kita dalam hubungannya dengan berkat materi atau keuangan. Kenali Allah kita. Bagaimana sih isi hati Tuhan soal berkat? Soal keuangan, apa sih isi hati Tuhan? Jangan-jangan kita lebih banyak mendengar dari luar, ya. Saya lihat ada di Mega Mall sana, Megamas, ada satu toko besar. Saudara, ada tulis di situ. Saya pikir ini cara orang menanamkan doktrin. Dia tulis di situ, kredit, menyicil, bak kredit itu adalah gaya hidup. Gaya hidup modern. Nah, kalau boleh satu waktu saudara kita tidak lagi ada kredit, amin. Kalau boleh kita tidak ada lagi kredit, utang-utang kita bayar. Saya juga punya utang, sudah akan saya bayar semuanya. Karena apa? Kita mesti clear and pure in marriage, money, moral, and motive. Baru kita bisa bicara pada iblis. Iblis keluar kau. Maka Iblis bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, Pak Rodi aku kenal. Amin. I know you, Mr. Rodi. Ya, haleluya. Jadi yang pertama, kenali dulu Allah kita dalam hubungan dengan berkat, supaya kita jangan salah paham, ya. Yang pertama, Allah kita adalah Allah Yehova Yireh. Amin. Allah Yehova Yireh itu begini, Allah menyediakan, katakan Allah menyediakan, ya. The God's providing, God's provide everything you need. Apapun yang kau perlu, Tuhan sediakan. Ini dulu saudara pegang. Allah kita bukan Allah yang pelit. Allah kita bukan Allah yang skakar. Allah kita bukan Allah yang pelit. Dan kalau kita mau jadi seperti dia, kita harus berubah juga seperti karakter dia. Allah kita bukan Allah yang menahan sesuatu walaupun dia bisa memberikannya. Saya yakin saudara senang punya Allah seperti ini. Haleluya. Kalau saudara lihat di Allah-Allah yang lain harus bawa sesajen dulu. Bakar sesuatu, kemudian setelah itu baru Allah itu bangun. Baru dia tanya apa kamu perlu, karena Allah mereka tidak tahu apa yang mereka perlukan. Kalau kita sebelum engkau bicara, Tuhan sudah tahu. Sebelum engkau berdoa, Tuhan sudah tahu. Saya butuh kesembuhan, Wah, Tuhan tahu. Saya butuh keuangan, saya butuh rumah, saya butuh mobil. Karena Pak Handri ini butuh mobil. Kalau dia pelayanan atau datang ibadah, satu rombongan. Itu kalau naik motor, kalau badannya sebesar-besar nih, tambah satu lagi kalau mau datang Samuel, Sobolin, banyak kau naik di mana satu. Tapi kalau kita dapat berkat kendaraan, kita perlu sikapi benar dulu. Sikap yang benar itu penting, karena Tuhan melihat hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat Daniel 11 ayat 32. Kalau kita tidak bisa bertindak benar, ya, kita tidak bisa bertindak benar, nanti Pak Robi dan Pak Hanti akan bergantian. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad, ya, dengan kata-kata licin. Jadi antikristus kerja. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, ya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, tetapi umat yang mengenal siapa Allahnya dalam hal soal berkat, soal keuangan, kita harus kenal Allah kita. Allah kita Allah murah hati. Allah kita adalah Allah Yehova Yireh yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah kita adalah Allah yang sekali lagi murah hati.
Dan Allah yang tidak pernah memberi dan membangkitkannya kembali. Orang kita bilang bangke-bangke, ya. Bangke-bangke, tidak. Tuhan tidak pernah bangke-bangke apa yang telah Dia berikan. Kadang kita harus berubah sikap. Apa yang kita telah pernah beri, kita tidak boleh ngomong, tuh hari kita ada kasih, tuh hari kita sumbang, tuh hari kita bantu. Ya lupa apa kita itu bangke-bangke. Allah kita tidak seperti itu. Amin. Yang sudah diberi tinggallah itu. Amin. Kalau kita sudah beri sesuatu, biar orang itu pakai untuk apa? Tuhan tidak pernah saudara marah. Cuma Dia bilang silakan bertanggung jawab dengan perbuatanmu sendiri. Kalau kesalahan gunakan, tanggung jawab. Gunakan dengan benar, tanggung jawab. Kenali Allah kita. Sebab dengan kita kenal Allah, sebab kita sejak kita tahu sikap Allah soal berkat, maka kita akan ini akan tetap kuat dalam keuangan dan akan bisa bertindak melalui keuangan. Haleluya. Saya yakin secara profetik saya mau bicara ini, semua di jemaat ini akan mengalami open heaven for financial breakthrough di tahun ini. Bahkan dari sejak 2019, Bapak Rohani dari Bapak Rohani saya, jadi kakek rohani, cuma rohani tidak ada kakek. Dia memiliki suatu prophetic statement bahwa kita termasuk saudara yang ada di bawah saya, yang mengakui saya sebagai gembala dan orang tua rohani, kita akan mengalami open heaven di 2019, 20 tahun ke depan. Open heaven, double decade, akan terjadi pencurahan berkat. Dan ini hanya terjadi bagi orang-orang yang memiliki Bapa rohani yang mau hidup akurat. Karena berkat itu Abraham, Ishak, dan Israel. Dia akan tercurah mengalir. Ini secara spiritual, secara supranatural, sulit saudara menjelaskan secara matematis, tapi akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, saya sudah baca tadi, saudara sudah baca Ishak di Zaman Kelaparan ayat 1. Dia menabur di masa paceklik. Dia menabur di masa ayat 1 dari Kejadian 26 ayat 1 tadi. Dia menabur di tahun kelaparan. Ini kelaparan bukan pertama kali terjadi, tapi dia mendapatkan hasil di ayat 12, Kejadian pasal 26 ayat 12. Dia menabur dan dia mendapatkan hasil berapa kali? 100 kali lipat. Coba bantu untuk ayat itu muncul setiap kali sebut ya, ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Yes. Ishak menabur di ayat 1 di zaman kelaparan. Ayat 1 ya. Ayat 1 bilang di zaman kelaparan. Kita di zaman pandemi ini, hukum menabur jangan berhenti. Amin. Hukum memberi jangan berhenti. Timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi sama Abraham. Nah saudara, Ishak, Abraham, Yakub adalah anak-anak Bapa. Amin. Tapi mereka mengalami masa kelaparan. Cuma untungnya sekitarnya kelaparan, tapi mereka menuai 100 kali lipat. Itulah spesial, namanya privilege, hak-hak khusus yang Tuhan beri. Orang lain boleh resesi, tapi kalau saudara hidup benar, hidup akurat, saudara akan lihat, saudara akan resepsi karena Tuhan. Nah ini janji Tuhan. Haleluya. Ayo bergembira karena ini bukan sebuah mimpi, tapi ini sebuah fakta. Sudah terjadi zaman Abraham ya. Jadi saudara-saudara, Allah kita pengen kita mengenal dia, mengenal karakternya. Dia suka memberi. Haleluya. Allah suka memberi. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Katakan amin. Ulangi, katakan bersama saya. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tunggu betul ini ayat ini babunya begitu. Ya, oleh karena kamu menjadi miskin, supaya sekalipun ia yang kaya itu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia turun supaya kita naik. Kalau ini ayat sudah lama di sini. Jadi saudara-saudara,
kemiskinan sudah diputuskan otoritasnya oleh Yesus. Jadi saudara punya peluang, punya chance, kesempatan untuk menghalangi ini. Jadi jangan lihat pada orang-orang yang punya konsep duniawi, mengejar materi, kemudian melakukan dengan berbagai cara mendapatkan materi. Bukan berkat itu yang kita cari. Kita cari berkat yang murni datang dari Tuhan, yang murni karena Tuhan, yang murni ditumbuhkan oleh Tuhan. Orang boleh halangi jalan kita, boleh tutup lorong-lorong kita, tapi Tuhan selalu punya jalan. Tuhan selalu buat jalan, ya. God's make a way, ya. Tuhan bukan hanya buka jalan, tapi Tuhan buat jalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan buka jalan, bukan cuma buka, Tuhan buat jalan. Amin. Saya tanya, apa beda buka dan buat? Kalau buka jalannya ada dan tertutup, tapi kalau buat jalan tidak pernah ada. Dan Tuhan buka. Nah, saudara pilih mana? Tuhan buka jalan atau Tuhan buat jalan? God's make a way. Orang bahasa Indonesia, Dia buat jalan, Dia buka jalan. Sebenarnya Tuhan bukan cuma buat jalan. Aku balik. Tuhan bukan cuma buka jalan, tetapi Tuhan make a way. Dia buka, tetapi level lebih di atas, Dia buat jalan. Haleluya. Berapa banyak yang ingin dalam keuangan, Tuhan buat jalan baru. Amin. Haleluya. Kalau saudara stres di usaha yang sekarang, stres saudara bekerja di situ, jangan saudara terganggu. Haleluya. God's make a way. Yang tahu? Pokoknya begitu. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Saya ingin saudara kenal Allah kita berbeda dengan iblis. Iblis apapun yang ia berikan, maaf ya, orang yang curang bisa dapat sesuatu, orang yang korupsi bisa dapat sesuatu, orang yang manipulasi bisa dapat sesuatu. Tetapi sesuatu yang ia dapatkan pasti bukan dari Tuhan. Kalau saudara mencurangi sesuatu sehingga mendapatkan kelebihan, saudara bawa kepada istri di rumah, itu bukan berkah, itu malah petaka. Karena iblis tidak pernah memberi dengan gratis. Ia selalu minta tumbang. Kalau saudara makan apa yang iblis berikan, maka ia akan minta sesuatu yang berharga dari hidupmu. Kerohanianmu akan jadi korban. Saya tidak ingin makan berkat yang bukan berkat saya. Saya mau berkat yang datang dari Tuhan. Kalau berkat, misalnya saudara, saya seringkali orang beri atau orang salah kembalikan uang. Saya bilang ini bukan berkat, saya kembalikan uangnya. Ada seorang ibu, dia tekan ATM, keluar 10 juta. Kalau 10 juta boleh ATM sekarang kan? Dia keluar 5 juta lah begitu. Tapi yang dia tekan cuma 3 juta, ada 2 juta kelebihan. Dia bawa ke bank. Dan dia bilang saya salah, keluarnya saldonya tetap sama, 3 juta yang dia minta, keluar 5 juta, 2 juta kelebihan, dia bawa. Nah, saya berapa kali orang kembalikan uang lebih, saya bilang ini lebih. Kok Bapak begitu? Ya, sebenarnya ini bukan berkat saya. Kalau orang ceroboh kemudian kita dapat kelebihan, bilang puji Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan luar biasa. Bukan itu berkat kita. Amin. Puji Tuhan, dia sudah minta tuh dia bersisa. Oh haleluya, ini berkat melimpah. Bukan itu. Berkat yang Tuhan beri adalah Tuhan buat jalan baru yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Itu kenali Allah kita seperti itu. Dan saya percaya ke depan ada berkat-berkat yang sudah Tuhan mulai buka. Dan saudara, kebutuhan kita bukan lagi masalah, kebutuhan lagi bukan pergumulan, ya. Saudara, mari kita bergumul bukan untuk dapat doi, tapi bergumul supaya berubah topik karakter. Pergumulan yang sejati yang sebenarnya bukan untuk dapat berkat, tapi pergumulan yang sebenarnya yang sejati adalah bagaimana berubah. Ulangi. Pergumulan yang sebenarnya bukan untuk mendapat berkat, tapi pergumulan yang sebenarnya adalah bagaimana kita berubah.
Karena kalau kita berubah, kita pasti diberkati. Kalau kita tidak berubah, berkatnya belum tentu dari Tuhan. Setuju dengan saya, bilang amin. Itu poin pertama, saudara-saudara. Sudah setengah jam baru poin pertama. Tidak masalah ya. D tadi, D. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara, jangan saudara stres kalau belum diberkati. Karena Allah tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Jadi kalau berkat belum datang, masalahnya bukan mata airnya, tetapi masalahnya bukan sumbernya, tetapi masalahnya adalah salurannya. Saya juga kalau berkat belum seperti orang lain yang betul-betul murni dari Tuhan, belum seperti mereka, saya menyadari masih ada mungkin dari bagian hidup saya tidak sesuai, dan sehingga ada bahasa Yunani bilang jatah pro begitu. Orang jangan mau taprok, amin. Nah, mari kita lihat Tuhan memperlakukan kita soal berkat. 2 Samuel 22 21 sampai 27, agak cepat. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 27. Saudara yang mengikuti ini ada catatan, bisa catat. Kalau saudara minta materinya, asal saudara ada dengar, saya bisa bantu. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan 2 Samuel 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. ya. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Amin. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ya. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Ya. Aku berlaku tidak bercela kepadanya Ya. dan menjaga diri terhadap kesalahan. Amin. Ayat 5, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, Ya. sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Haleluya. Ayat 6, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Yeah. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ayat yang ke-27, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Ya. Tetapi terhadap orang yang bengkok berlaku belat-belit. Terima kasih. Betul. Bengkok. Betul. Bengkok engkau berlaku. Ya. Terjemahan alternatif. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan dalam berkat keuangan, ini Tuhan tidak bisa disalahkan. Setuju, bilang amin. Karena terhadap yang suci Tuhan berlaku suci, terhadap orang yang akurat Tuhan berlaku akurat. Tapi terhadap orang yang bengkok, Ya, bengkok. Tuhan berlaku belat-belit. Ada orang bilang begini, Tuhan tetap setia. Ya, tapi jangan salah paham. Tuhan setia pada hukum-hukumnya, Ya. bukan setia pada orang yang error. Ya. Jadi jangan salah paham. Hyper Grace mengajarkan apapun keadaanmu, termasuk error, Tuhan setia padamu. Setia seperti Tuhan menunggu anak terhilang. Ya. Kalau dia tidak kembali, Tuhan tidak berlaku setia padanya. Tapi kalau dia kembali, setia menunggu. Oke, tangkap ini. Ya. Dalam hal berkat, kalau engkau curang, Tuhan tidak setia pada berkatmu. Ya. Tapi kalau engkau akurat, engkau suci, engkau jujur, Tuhan akan cover keuanganmu. Ya. Tuhan akan membuat tingkap-tingkap langit terbuka. Jadi kalau mengalami masalah keuangan, bukan pihak Tuhan yang salah. Saya juga harus bercermin pada firman yang sama. Amin. Saya tidak mau salahkan orang. Saya tidak mau bilang kenapa mereka tidak ingat pada saya, kenapa orang itu tidak bantu pada saya. Saudara, saya sharing sedikit, tapi ini kayaknya off the record, tapi tidak usah. Ada orang yang saya harap di luar jemaat ini, saya harap bertahun-tahun selama saya hidup, sejak saya masih kecil, selalu orang itu mengatakan siap, tapi sampai hari ini susah sekali. Saya sudah mencari tahu siapa dia, tidak usah tanya karena itu rahasia berusaha. Kenapa, saudara-saudara? Kalau kita harap manusia banyak janji.
janji tinggal janji, kontik jalan terus. Tapi Tuhan tetap setia. Amin. Kapan dia setia? Pada saat kita setia, pada saat kita akurat. Amin. Tapi pada saat kita bengkok, jangan berharap kesetiaan Tuhan di situ. Dia masih setia ketika engkau kembali lurus. Nah, dia masih setia. Tapi selama engkau bengkok, janjinya tidak berlaku. Halo, janjinya tidak berlaku. Jadi kalau ada orang ajar, apapun keadaanmu, dalam konteks pertobatan, apapun keadaanmu, kalau kau mau datang pada Tuhan, Tuhan setia menunggu. Tapi kalau sudah jadi pelayan Tuhan dan tidak mau akurat, dan engkau bilang, Tuhan kenapa begini? Tuhan yang salah, bukan Tuhan. Ya. Yang salah adalah kita. Ya. Yang setuju bilang amin. Amin. Oke. Saudara, ada orang bilang Pak Gembala khotbah keuangan. Ini tema kita. Tapi saudara tahu di Alkitab, saya tanya, ada berapa banyak kata uang dalam Alkitab? Di Alkitab saudara paling kurang kata uang dalam terjemahan orang Manado Doi. Kata uang ada 2.350 ayat. 2.350 ayat. Yesus bicara soal uang lebih banyak daripada berbicara soal pernikahan. Yesus bicara soal uang lebih banyak daripada dia bicara tentang doa puasa. Kenapa? 3 hal soal keuangan. Yang pertama adalah cara kita menangani uang mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Ulang, cara kita memperlakukan uang mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang bersaing dengan Tuhan, uang menempati tempat pertama. Ya, betul. Bukan opok-opok yang pertama. Ya. Opok-opok cuma karena ada masalah saudara pergi. Pesaing Tuhan yang duduk di tempat pertama Mamon. adalah mamon atau Ya, uang. yes. Tahu tuh mamon, saya sudah jelaskan tadi. Mamon is the spirit behind the man, the man behind the gun. Ya, gunnya adalah uang, tapi man-nya, spiritnya adalah iblis. Mamon adalah the spirit behind the money. Jangan lupa, kalau saudara misalnya mau berkorban, memberi, terus terasa berat, itu karena ada spirit di balik uang. Ya. Dia bekerja di alam roh. Dan kita tidak bisa mengalahkan dia dengan kekuatan kita. Kita cuma bisa kalahkan dia dengan apa? Roh yang strong di dalam. Amin. Roh yang kuat dalam kita. Roh Kristus yang strong itu mengalahkan roh Mammon, the spirit behind the money. Kemudian yang ketiga, sebagian besar kehidupan manusia berhubungan dengan aktivitas keuangan. Lahir perlu doi, ulang tahun perlu doi, kawin perlu doi, saudara-saudara syukuran perlu doi, ibadah perlu doi, mati tak kira mati sudah perlu doi, perlu diakonia, mati perlu doi saudara. Jadi tidak ada hidup kita yang tidak terkait dengan keuangan. Jadi bagaimana kita bersikap ini menggambarkan apa yang ada di dalam roh kita. Ya. Jangan saling menghakimi, semua kita sama di hadapan firman. Saya punya sinode di atas. Saudara di sinode, saya tidak punya catat sedikit pun dalam hal uang. Karena ada datanya dan boleh diekspos, boleh dibuka di sini, nanti dilihat. Transfernya 1 bulan mungkin paling kurang 2 kali ke sinode. Orang tua rohani juga saya, walaupun belum sebanyak yang biasa, saya lakukan dan saya pengen naik level, amin. Dan saya bicara ini karena saya juga pelakunya. Tidak ada 1 rupiah yang saya tahan yang bukan saya punya. Ya. Haleluya. Bahkan utang saya tetap saya catat, nama-nama yang ada daftar keuangan yang pernah saya berutang, ada namanya, ada daftar, ada uang, dan saya sedang melakukannya untuk menghabiskan semua itu kalau boleh tuntas. Kredit, saudara. Saya sering ditelepon, halo, dari mana ini? Dari BFI, Bapak. Bapak ada perlu dana? Saya bilang saya belum perlu dana. Pagi, sore, pagi laki-laki, sore perempuan. Dari mana ini? Dari ACC. Bapak kredit kan bagus. Bapak perlu doi? Dia bilang kita nggak perlu doi. Kita perlu apa? Kita perlu Tuhan. Kami punya handphone ini mau ganti salah. Kalau mau ganti jemaat semua hilang jejak. Tapi kalau tidak ganti, hari-hari kami dapat telepon. Dapat telepon apa? Penawaran kredit.
Dia bilang, saya punya bagian lain belum tuntas, jangan tawarkan apa-apa. Kedua, haleluya. Yang kedua, kenali Tuhan yang pertama, hubungan dengan berkat, sikap Tuhan itu, dia Allah yang Jireh. Dia mau kita diberkati, amin. Ada satu ayat yang saya lewat, Hagai 1 ayat 8. Hagai 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Sorry, ayat 9. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi Tuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di mana ada ayat atau tulis emas perak Tuhan Hagai punya? 2. Ayat? Hagai 2 ayat 1. Oh iya, salah tulis kan? Hagai 2 saya salah sebut. Saya tulis ayat pasal 2 ayat 8. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Ayat 9. Ya, oke. Ayat 9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Haleluya. Terjemahan Ternate ya. Saya pernah khotbah di satu tempat. Saya minta tolong, Pak, ibu lupahan. Saya minta tolong bacakan di ayat. Kemudian ibu gembala yang berdiri. Setelah ia kembali dari kolam Siloam, maka matanya sudah melek. Maksudnya melek. Orang semua tertawa. Sejak itu kita nggak dapat undang kedua di khotbah itu. Gara-gara melek dia baca melek. Loh, melek dengan melek bertentangan. Tentu melek itu celik mata. Tapi kalau melek mata terbusuh. Nah ini kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi emas dan perak Tuhan punya. Amin. Tapi jangan ada pergi di toko istana masana bilang emas dan perak Tuhan punya. Saya hamba Tuhan. Nah, salah paham. Oke, yang kedua. Kenali Tuhan Allah mengapa memberkati kita. Kenapa Tuhan mau memberkati kita? Yesaya 60 ayat 1 dan 5. Firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Ya. Sebab terangmu datang, Ya. dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 5. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Ya. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Amin. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ya. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Ayat 6. Ayat yang ke-6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, Ya. serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Pertama, Tuhan ingin memberkati kita untuk memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Bagaimana Allah kita kaya kalau kita jemaatnya tidak mengalami seperti dia. Amin. Untuk memberitakan perbuatan masyhurnya Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Haleluya. Ayat yang ke-7, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Ya. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku Ya. sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ya, kenali tujuan Allah mengapa ia memberkati kita. Yang pertama, kami domba itu berkat itu akan tersedia untuk ibadahmu. Diberkati makin mudah ibadah. Amin. Ibadah makin lancar karena kita diberkati. Uang transport bukan masalah lagi. Uang persembahan bukan masalah lagi. Mau beli baju untuk singar bukan masalah lagi. Mau beli apapun tidak ada lagi masalah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Akan menjadi kemampuan untuk waktu kita diberkati, kita akan mampu memberi sebagai korban persembahan. Kemudian yang terakhir, untuk menyemarakan rumah keagungan. Dan saya masih ada satu poin yang saya pengen orang sadar di tempat ini. Kekayaan bukanlah sebuah dosa. Materi bukanlah sebuah dosa. Yang dosa adalah sikap yang salah.
Tapi banyak orang saudara-saudara masih lihat dengan sebelah mata. Kalau kita biasa-biasa saja, padahal Allah kita kaya. Allah kita kaya, katakan amin. Jadi saudara-saudara, kita biasa-biasa bukan Allah yang salah. Kita yang harus naik level, amin. Kita jangan tarik Tuhan turun ke bawah, tapi kita harus naik ke Tuhan, ke atas. Naik ke gunungnya Tuhan. Kita harus ke sana. Amin. Supaya emas dan perak itu bukan lagi janji, tapi jadi kenyataan. Saudara, jangan menolak firman ini karena memang kau melihat kenyataan berbeda. Kenyataan berbeda karena kau lebih banyak melihat pola dunia. Ya. Pola dunia, kau lihat orang gampang dapat duit, tapi bukan cara Tuhan, bukan? Kau lihat pola itu, bukan itu pola kita. Pola kita, tahu itu pola, pattern, atau gambar, blueprint kita. Kita punya berkat betul-betul dari Tuhan. Haleluya. Ayat 7 untuk kesemarakan rumah Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kenali Allah kita sehubungan dengan sikapnya, dengan berkat-berkat materi dan keuangan. Kedua, kenali tujuan Allah mengapa Ia memberkati kita. Dan yang ketiga, kenali mental apa yang Tuhan inginkan kita kalau kita dapat berkat. Mental apa yang Tuhan mau ada pada kita? Mental, katakan saya mental. Mental. Katakan bersama saya lagi mental. Mental. Mari kita lihat ada satu orang yang di Alkitab yang pada satu cerita yang sama dia tunjukkan perubahan mental. Lukas 15 ayat 2. Ayat 12 dan 15. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik Sama-sama katakan berikanlah. Terus yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Terus salah ayatnya, mesti lanjut lagi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, Ya. tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan Ya. berkata kepadanya, Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga 19. dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ya, stop. Haleluya. Katakan bersama saya, jadikanlah. Jadikanlah. Jadi ayat 12 dengan ayat 19 saya salah catat. Ayat 12 adalah mental kita harus berubah. Ayat 12 itu pertama, tunjukkan ayat 12, mentalnya give me, katakan give me. Give me. Semuanya give me. Ini mental yang harus dirubah. Mental kerajaan Allah itu bukan give me, tapi ayat 19. Ayat 19 mentalnya adalah make me. Make me, katakan bersama saya, make me. Ada bahasa Inggrisnya? Orang yang mau diberkati oleh Tuhan bukan mental give me. Karena orang yang selalu give me tidak akan pernah puas. Give me Lord, give me, give me. Saudara akan pergi seperti anak yang terhilang dan akan menghabiskan itu karena mental foya-foya. Itu adalah pada mental orang yang give me. Ibadah untuk give me. Ibadah, makanya kita sudah rubah di pelayan altar. Biar ibadah kita bukan kita yang puas, tapi Tuhan Yesus yang puas. Amin. Haleluya. Give me. Ya. Itu adalah sesuatu yang perlu kita tinggalkan dan kita next level. Tapi ayat 19 bilang apa? Make me one of thy hired servant. Biarlah Tuhan, jadikanlah aku salah satu dari hamba-hamba di rumah Tuhan. Jadi mental begini saudara-saudara. Kalau saudara dan saya minta maaf ya, kita harus next level. Kalau kita selalu give me, 10 orang give me, 8 orang memberi sudah luar biasa. Tapi ada waktu 8 itu tidak mau lagi. Betul? Kalau setuju dengan saya bilang amin. Amin. Jangan tertidur ya. Give me. Mental give me ini itu membuat orang akan tidak pernah puas.
Tapi mental yang harus kita miliki sekarang sehubungan dengan berkat Tuhan, make me Lord to be apa? To be like Christ Jesus, supaya saya bisa memiliki mental yang selalu melayani, memberi, bukan meminta diberi, tetapi sekarang saya memberi. Tapi bagaimana saya bisa memberi? Make bentuk saya, ubah saya. Mental supaya kita diberkati lebih adalah ubah saya Tuhan. Sebab mental give me, minta selalu akan membuat kita stres. 10 yang kita minta belum tentu ada 2 yang Tuhan sudah penuhi. Karena Tuhan tahu ini akan jadi anak tergila. Ini akan pergi sampai turun drastis sampai ke kandang babi. Sampai di kandang babi ampas pun orang larang untuk dia makan. Karena mental seperti ini hanya untuk mendapatkan sesuatu, agar dia bisa berfoya-foya. Halo, catat baik-baik ini kalimat. Mungkin Allah belum memberkati engkau lebih, karena ketika engkau lebih suka jalan-jalan daripada ibadah. Ulangi. Mungkin Tuhan masih menahan berkatmu untuk berkat lebih, karena setelah engkau diberkati lebih, Tuhan tahu engkau lebih pilih santai di mall daripada datang doa. Tuhan tahan. Saya tanya, apakah Allah kita bijak? Dia lebih menguntungkan kita dalam hal rohani. Adalah lebih berguna dia tahan berkat supaya orang datang ke Tuhan, daripada dia lepas berkat tapi dia pergi seperti anak tergila. Mengerti maksud saya? Tertangkap? Jadi bijaksananya Tuhan membiarkan beberapa orang itu tetap pope. Karena sedang pope, saudara, ini bahasa komparasi. Sedang pope malas masuk gereja. Coba bilang ke kanan. Sedang pope malas masuk gereja. Apalagi banyak doi. Oh, hari kita fair, saudara ya. Sedang pope mau ajak masuk gereja susah. Apalagi banyak doi. Itu sebabnya Tuhan dengan hikmahnya masih menahan. Saudara mau Tuhan tidak tahan berkat? Saudara mau Tuhan tidak tahan berkat? Bilang Tuhan, make me. Make me. Orang yang cinta Tuhan, maka berkat akan datang. Tapi berkat tidak akan mengarahkan hidup saya kemana-mana. Tapi berkat akan mengarahkan hidup saya makin cinta Tuhan. Saudara diberkati sedikit sampai hilang dari ibadah-ibadah. Saya bilang pada satu ibu berdoa supaya ibu proyek jangan jatuh hari Minggu. Betul? Berdoa. Saya tidak mau jamin perasaan. Sudah Bu, berkat Tuhan salah-salah, berkat Tuhan komang, ya jangan ibadah, tidak apa-apa. Nah, saya bilang, ini jemaat baru, saya bilang, tidak pernah Tuhan melepaskan kita. Tidak pernah Tuhan lupa pada kita untuk memberkati kita. Tapi jangan ambil jam ibadah untuk bisnis. Karena apa? Kita lebih suka yang namanya give me. Artinya sedangkan jam ibadah karena orang mental give me itu rapi ambil. Tapi kita di sini tidak. Haleluya. Hilang. Karena Tuhan mau bentuk saya dulu. Sebab dengan berkat-berkat yang besar dibutuhkan kaki-kaki yang kuat. Ulangi. Untuk memikul berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat. Kalau berkat sudah datang sebelum rasa cinta akan Tuhan datang, akan ada masalah. Kalau berkat sudah tiba sebelum rasa takut akan Tuhan timbul, akan menciptakan persoalan. Terjadi pada saya. Ya, haleluya. Promosi sudah datang lebih dulu daripada pembentukan. Karena menghancurkan saudara dan saya. Jadi bukan lagi give me Tuhan. Mana Tuhan berkatnya? Mana katanya orang gereja ini strong dan akurat. Katanya open heaven Tuhan, open heaven. Ya masalah bukan Tuhannya, mental kita yang harus berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara setiap kali lihat saya duduk berdoa, tambah lama ini Tuhan. 4. Pahami apa itu mamon dan lawan mamon itu. Mari kita lihat Lukas 12. Tapi kita baca dulu itu mamon. Di mana mamon? Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Ya, haleluya. Saya sudah bilang di awal tadi, saudara-saudara, bahwa pesaing Tuhan bukan berhala, bukan batu penaga. Pesaing Tuhan yang berada di posisi pertama, pesaing Tuhan. Orang menyembah Tuhan dan menyembah yang lain, yang bersaing adalah yang pertama, Mammon. Apa itu Mammon? Pak Gembala, Mammon itu adalah the spirit behind the money. Di balik uang ada spirit, ada roh. Kenapa orang susah sekali memberi? Saya sendiri juga mengalami. Saat-saat menyetor persepuluhan ke sinode, ada tunggu sedikit. Tapi itu saya sudah kalahkan. Setiap kali dia datang, saya stop. Saya tidak tunggu, sebab uang itu bersayap. Haleluya. Ketika masuk di mall, rupa bagus ini. Nanti berikutnya tuh kirim ke sinode, beli duduk ini. Akhirnya setelah bulan depan lewat, ada kok sinode nak tanya. Haleluya. Nggak pernah ditanya. Tapi bagi saya mau fair dengan Tuhan. Saya mau fair dengan Tuhan, fair dengan pimpinan gereja, dan fair dengan Tuhan. Jadi kalau saya ajar, saudara kasih persepuluhan, saya tidak boleh ajar kalau saya tidak melakukan. Jadi saya tidak mau tidak fair. Haleluya. Tidak ada haleluya. Yang keempat, saudara mau mengalami terobosan keuangan? Pahami apa itu Mammon. Sudah dapat Mammon tadi, apa artinya Mammon? Ayo sama-sama. Mammon adalah the spirit behind the money. Ulang 2, 3. The spirit behind the money. Bapak-bapak, 2, 3. The spirit behind the money. Ibu-ibu, the spirit behind the money. Anak-anak muda, the spirit behind the money. Puji Tuhan, Bapak Marco turut mengikuti dan lain-lain. Anak muda berarti ini 3 di sini anak muda. Tadi malam beberapa orang bilang, Ibu Grace, lupa kali Ibu Grace di umur 30 kan? Sedangkan dapat bonus, dapat diskon luar biasa. Apalagi dapat berkat. Haleluya. The spirit behind the money itu namanya Mammon. Kita tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan dan pada saat yang sama mengabdi kepada the spirit behind the Mammon. Saudara, jangan pernah stres karena semua orang berhadapan dengan spirit ini. Spirit ini begini, saudara-saudara. Begitu mudah kalau orang mau sumbang, kalau di expose, diucapkan di toa, orang publikasi kalau ada menyumbang, begitu mudah. Tapi memberi diam-diam begitu susah. Itu akibat dari the spirit behind the money. Memberi, oh Tuhan. Kenapa begitu? The spirit behind the money, the man behind the God. Kita bukan bermasalah sebenarnya dengan keuangan. Kita bermasalah dengan roh di balik uang. Mengapa orang tamak? Karena roh di balik uang. Mengapa orang susah memberi roh di balik uang? Saudara, jangan salahkan orangnya. Mari kita perangi rohnya. Haleluya. Bilang kiri-kanan, mari kita perangi rohnya. Sebab kita ini sama bergumul. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Roh jahat yang mungkin belum tersikap selama ini adalah roh jahat di balik uang. Roh di balik uang. Dan spirit behind the money itu membuat banyak orang stres. Tapi mari kita free. Kita mau bebas, amin. Kita mau freedom, amin. Dengan cara begini, ketika saya dapat uang, saya bilang istri saya, berapa tadi? 10.000, mari 1.000-nya. Saya langsung masukkan di envelope. Saya langsung tulis, segel situ jangan ambil. Lalu itu roh langsung tak ikan di situ. Ada macam-macam, kita setulis, kita segel, so di dalam. Begitu itu spirit dikalahkan, jangan. Biasa banyak. Oh, bangkok sedikit. Oh, nanti 2 bulan depan.
Anda akan selalu kalah. Iya, betul. Kalau Anda bilang urapan bahasa roh di sini, roh yang harus dikalahkan salah satu adalah the spirit behind the money. Bukan kokotik saja, bukan pontianak saja. Betul, jujur dengan saya. Maaf saudara, saya maaf kata, saya menemukan banyak orang hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan, tapi kalah di the spirit behind the money. Iya. Jadi orang di gereja ini harus menang. Amin. Bilang kiri kanan, orang harus menang. Orang harus menang. Haleluya, jangan saling menghakimi ya. Jangan saling menghakimi ya. Saya sebagai orang tua rohani mengcover saudara, apapun keadaan saudara saya terima, yang penting kita sedang bertumbuh next level. Amin, next level bertumbuh. Kita upgrade, progresif, terus bergerak. Ada orang lanjut dari bawah, tapi ada orang sudah di atas, tapi yang di atas jangan turun ya. Nah, di bawah kalau boleh naik terus. Karena the spirit behind the money tidak mengenal saudara pendeta, saudara pelayan, saudara singer WL, saudara staff, saudara guru sekolah minggu, pelayan musik, tidak dia kenal. Yang dia tahu adalah hatimu di mana. Hatimu di mana? Kalau hatimu di Tuhan, maka roh di balik uang akan kalah. Dan sesudah itu Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit. Ini janji. Yang kelima, berapa tadi? Keempat tadi. 2, 3, 4. Sekarang kelima. Pada kelima sih. Yang kelima adalah the spirit so bekerja selain melawan dia. Di situ ada 5. Sesudah saudara pahami the spirit behind the money, itu mamon, lawan dia, amin. Lawan dia dengan iman yang teguh, haleluya. Lawan dia, jangan dia kuasai dompet kita, jangan dia kuasai hati kita, jangan dia kuasai tangan kita. Tapi saya akan menaklukkan dia, iblis dikalahkan. Ada itu lagu tadi yang tadi nyanyi. Kita buat iblis totofore, yang totofore juga tuh iblis yang dibalik uang. Roh behind the money, the mammon, mamon. Haleluya. Dia takluk hari ini. Yang kelima, pahami dan hidupi hukum-hukum menabur dan menuai. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Yes. Saya mau bilang satu hal, jangan cemburu dengan orang yang diberkati. Jangan komen banyak, saudara tidak tahu. Kalau ada orang diberkati, dia menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tapi orang menghemat secara luar biasa. Namun bukan cuma selalu miskin, selalu stres dengan uang. Saya kasih tahu, the spirit behind the money. Berapa miliar uang di rekeningmu, engkau tidak akan pernah rasa puas. Karena the spirit itu berasal dari neraka. Dia akan membuat engkau seperti saudara-saudara dunia orang mati yang tidak pernah puas. Dan spirit itu adalah roh tamak. Dan kalau itu beroperasi, saudara, berapapun jumlah uang saudara, materi pun, engkau tidak akan pernah puas. Mengapa orang kaya masih korupsi? Mengapa? Karena tidak pernah puas. Tidak pernah puas nih hati. Tapi kalau kita kalahkan dia, kalahkan dengan cara apa? Mulailah melakukan yang sebaliknya. Yang selama ini give me, give me, give me. Sekarang sow. Apa itu sow? Menabur. Tabur. Memang tidak mudah, karena dalam menabur engkau berhadapan dengan roh itu. Roh itu bilang begini, nanti tidak cukup. Dan itu saya bagaimana? Nanti gembala semua kaya. Nanti dorang-dorang ini ada sumbat, kita terus. Itu spirit bicara. Halo. Yang mau menabur jangan berhenti menabur. Yang mau melihat open heaven, ya, financial breakthrough, jangan pernah berhenti menabur. Jangan jadikan orang di sebelahmu yang dikuasai, diikat oleh spirit behind the money menjadi bola bagimu. Tapi lihat orang di sebelah yang lain yang melakukan firman. Ayat ini bilang, Tuhan bilang, orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit. Tapi orang yang menabur banyak
Jadi apa yang membuat saudara tidak mengalami open heaven bukan Tuhan, bukan orang lain, tapi sikap hati sendiri, Ya. sikap saya sendiri, sikap saya. Camkan ini, apa arti camkan? Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, ingat baik-baik. Malinga-linga mo si Pa perintah from the pala. Ingat baik-baik. Jangan cemburu dengan orang yang diberkati kalau tanganmu tertutup. Ya. Tapi kalau tanganmu terbuka, tetap juga tidak boleh cemburu. Haleluya. Jadi kalau saya lihat ada orang makin diberkati, ya karena hukum ini, kenali hukumnya Tuhan. Saya sudah bilang tadi di awal bahwa Allah kita, Allah yang murah hati, Allah yang Yahweh, tapi Dia memperlakukan kita menurut kebenaran kita. Kalau kita anggap tidak benar atau menabur, nah kebenaran itu akan dikembalikan ke kita. Kalau saudara menganggap, Amsal 11 ayat 24. Haleluya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Amin. Ayat 24, ulang semuanya. Semua jemaah. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Selalu berkekurangan bukan soal jumlah, tapi soal sejahtera. Rasa damai di hati. Rasa galau. Rasa tidak cukup. Gaji suami 50 juta tidak akan rasa cukup. Kenapa? Dia pengen meraup semuanya. Dia hemat secara luar biasa. Saudara, hemat itu baik tapi proporsional. Saya punya cara hemat, saya kasih aja. Setiap kali saya minum, kalau ada orang beri air aqua begini, ya, saya ambil, saya minum, botolnya masih kosong, sudah kosong. Saya pulang ke rumah kan ada galon besar. Saya isi lagi di galon besar. Ada teman. Kan ini kalau beli 7.000. Saya selalu ambil ini. Dan kalau ada air minum yang begitu, saya selalu ajarkan suami istri, jangan seruput sedikit lepas. Mana tak punya tadi, ambil baru. Seruput sedikit lepas, kedua. Nah, orang lain yang mau minum kalau bekas. Betul? Saudara, di sisi lain berhemat soal luar biasa. Bang, air gelas ini saudara boros luar biasa. Saya tidak sering beli. Saya ambil ini kosong-kosong. Di rumah kan ada galon besar. Kita kasih full 2-3 taruh di otot. Bawa di sini. 7.000 ini. Daripada kita gaya beli-beli, padahal boleh kita kasih untuk Tuhan. Setuju dengan saya, amin. Yang tidur bilang haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara, kepala, kita mau isi di sini Coca-Cola. Nah, kalau sini isi Coca-Cola dapat lihat putih dia isi. Itu cuma cara menghemat yang istilahnya yang bijaksana. Ada orang yang saking menghemat, pagi-pagi dia bikin bubur, dia colok roa pakai benang, mendiri setelah rasa roa dia ganti ulang. Siang dia kasih panas ulang tuh bubur, kemudian dia colok ulang supaya rasa roa ulang. Hemat secara luar biasa itu, tapi selalu berkekurangan. Karena yang berkekurangan bukan soal jumlah, tapi suasana hati. Hati yang dikuasai oleh the spirit behind the money. Takut mengeluarkan uang. Saya juga punya kebiasaan yang lain. Di meja sini saya ada lihat uang 2.000. Saya sudah berapa hari ada situ 2.000 koin. Tapi kalau saudara-saudara saya tanya siapa punya, kalau ada mengaku gembala. Jam ini saya dengar khotbah 1 minggu 9 jam, 6 jam. Saya baru 1 jam ini, cuma kita pakai kursi. Pahamilah saudara, mari kita fair ya. Jangan pernah berharap menuai uang kalau saudara tidak pernah menabur uang. Ya, setuju. Ulangi. Jangan berharap menabur jagung kalau saudara menabur alpukat. Ya. Ulangi. Jangan berharap menabur
Jangan berharap menuai uang. Saudara tidak mau menabur uang. Kan tidak fair dalam hukum biologi, hukum botani. Kalau saudara menabur benih ke timur, akan keluar ke timur. Kalau saudara menabur kesabaran, akan keluar kesabaran. Kalau saudara menabur banyak berdoa, tapi tidak suka memberi, ya akan saudara tuai. Orang doakan saudara. Banyak doa, saudara menabur di doa. Tapi kalau saudara tidak mau menabur, soal menabur bukan soal jumlah. Halo, menabur bukan soal jumlah, amin. Orang yang punya banyak persentase di sana. Kalau engkau punya 10 juta, engkau kasih 1 juta. Dan engkau yang satu punya 1 juta, engkau kasih 500.000. Banyak yang mana? Hah? Ya, oke. 10 juta, saudara kasih 1 juta. Yang satu punya 1 juta, kasih 500.000. 500.000 dengan 1 juta, banyak mana? 500.000. Secara matematis, tanpa lihat latar belakang, yang paling banyak adalah 1 juta. Tetapi secara prinsip firman, karena dia punya cuma 1 juta, dia beri 500 berarti 50% dia beri. Orang yang punya 10 juta kasih 1 juta kelihatan banyak, padahal itu baru 10%. Ukuran tiap-tiap orang beda. Jadi kalau memberi jangan ukur temanmu, amin. Jangan ukur lihat temanmu, lihat hatimu dengan Tuhan. Karena hukum ini berlaku entah engkau orang Manado, orang Arab, orang Palestina atau orang Israel. Yang pro Palestina bilang amin. Haleluya. Apapun backgroundmu, kalau hukum ini yang kau pakai, maka hukum ini akan datang padamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang masih bersama saya bilang amin. Amin. Yang keenam. Tunggu, saya belum bicara soal begini. Ada orang bilang begini, Pak Gembala, kita mau menabur apa? Persepuluhan. Jadi persepuluhan bukan menabur. Ini mengembalikan Tuhan punya. Beda ya. Makanya ada beberapa yang saya sudah bilang, kalau persepuluhan jangan kasih tangan Pak Gembala, taruh di sini. Karena ini dikembalikan ke Tuhan. Kami yang mengelola suami istri. Ini belum menabur, belum. Halo, pahami baik-baik. Persepuluhan belum menabur. Karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Kalau pajak milik negara. Boleh tak pajak, saudara? Saya tidak terlalu simpati dengan negara ini, atau tidak terlalu simpati dengan gubernur. Kita pay pajak kamu kasih jumpa pala. Boleh pajak kendaraan bermotor. Pak Stefan, motornya mau bayar pajak, bayar jo di Indomaret, kasih pepala. Boleh? Tidak bisa. Kalau di negara ada aturan, di Tuhan juga ada. Kalau saudara kasih persepuluhan itu baru mengembalikan. Ayo kita baca supaya saudara clear di situ. Mari kita lihat, saudara, persepuluhan itu Walaiki 3 ayat 10. Banyak gembala takut waktu persepuluhan, tapi saya tidak takut. Karena masa depan gereja ini harus ada pengajaran yang benar. Dan saudara, saya kasih info, hampir 100% jemaat ini memberi persepuluhan. Jadi tidak ada masalah, toh. Hampir 100%. Oke. Firman Tuhan Walaiki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. 11. Ayat 11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Di FB ada grup diskusi persepuluhan. DP tokoh saya kenal dan tidak mau memberi. Orang yang ini dia punya toko pertama-tama di Ampalima besar. Tapi karena teorinya dia bangun terus begitu, sekarang sudah tutup total. Dan sekarang dia pengen menjadi gembala. Bingung dia.
Dia bilang nggak perlu persepuluhan. Sekarang dia mau jadi gembala. Kok dia mau ajar apa? Dia bingung. Saya ingin saudara-saudara paham satu hal, karena saudara saya bicara sebagai bapak rohani. Dia ada tamu-tamu, mohon izin ya, dari Papua, dari Pinanga, mohon izin. Saya bicara pada anak-anak sendiri. Salahkah kalau seorang bapak rohani bilang pada anak-anak, anak-anak ingat kamu diberkati di rumah mana? Kamu punya bapak di rumah mana? Yang pelihara kamu secara roh siapa? Salahkah kalau saya sebagai bapak mengajarkan ini pada anak-anak sendiri? Ya. Kalau saya KKR, kemudian saya khotbah persepuluhan, kemudian pendeta ini tahu diri. Makanya saya bilang begini, saya ini gembala saudara. Yang mengaku saya gembala saudara, lambaikan tangan. Haleluya. Ada yang memang tidak angkat tangan. Mungkin bahasa saya masih salah. Apakah saudara mengakui saya gembala saudara? Lambaikan tangan. Oke, sudah. Saya tanya saudara-saudara, kalau saya gembala saudara, salahkah saya menerima persepuluhan dari saudara? Tidak. Nah, oke. Begini saudara-saudara, saya ingin saudara pahami satu hal. Kenapa orang begitu sulit sekali dalam hal keuangan? Karena paham yang mereka ambil, paham dari luar. Oke, tidak usah jauh-jauh. Kita gereja Bethel Indonesia menerapkan ini. Dan GBI Tiberias New Life menerapkan ini. Kalau memang kita mau ada di gereja ini, kita harus ikuti. Amin. Jadi itu prinsipnya. Dan karena saya juga melakukan, saya rasa diberkati karena prinsip ini. Persepuluhan bukan menabung. Dan persepuluhan adalah kewajiban dikembalikan. Di ayat lain disebut milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Bagaimana dikelolanya itu tanggung jawab gembala dengan Tuhan. Bagaimana pemerintah mengelola pajak saudara, tanggung jawab mereka. Mereka pakai benar atau tidak benar, tanggung jawab pemerintah. Begitu juga di gereja. Jadi kita punya hati mesti plong, amin. Hati mesti fair dengan Tuhan. Tidak ada konflik di antara kita. Haleluya. Bagi mungkin tamu-tamu ini bukan hal yang biasa, tapi bagi kita di sini, saya bicara pada anak-anak rohani saya sendiri. Mereka tidak curiga dengan saya. Saya juga tidak curiga dengan mereka. Kalau ada yang masih kurang-kurang, kita perbaiki bersama. Kita next level. Open heaven for financial breakthrough. Yang ke-6. Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 3 saja. Firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Katakan amin. Amin. Ini ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini ayat luar biasa. Jadi poin yang ke-6 adalah pahami bahwa berkat di alam roh tidak dapat diraih oleh sembarang orang. Ulangi. Berkat di alam roh tidak dapat diraih oleh sembarang orang. Ya. Tapi kalau berkat yang paling siapa saja boleh. Tapi berkat di alam roh, ayat ini bilang, jika engkau pada hari ini mendengar baik, mendengar satu, mendengar baik dua, melakukan dan melakukan dengan setia, 4 variabel ini luar biasa. Maka open heaven terjadi. Mari saudara-saudara kita kejar waktu, kita baca ayat 1 sampai 14 dengan cepat. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, semua jemaat membaca dengan cepat dan kita lihat di layar. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3 ayat 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu, lotomu, dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan berkatilah engkau pada waktu keluar. 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika maka segala maka segala bangsa di bumi akan melihat semua sama-sama bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu karena berkat itu. 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka. Halo, ini ayat yang saya konsentrasi. Semua jemaat keras-keras. Tidak semua orang terima berkat rohani ini, tapi orang yang mau taat, yang mau akurat. Ayat 12 ini Tuhan punya janji, sama-sama yang keras. 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Dan apa? Open heaven, langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, engkau sendiri tidak meminjam pinjaman. 13. Tuhan akan mengangkat engkau apa? Jadi kepala dalam bisnismu, bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dalam usahamu dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat terakhir. Dan apabila engkau tidak main menyimpang ke kanan ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Katakan amin. Ayat 12 kembali, ayat 12. Saya tertarik dengan ayat 12 ini, sudah lama ada di situ ayat itu. Ingat saudara-saudara, bahwa ketika kita dengar firman, kasih makan manusia roh kita, maka makin dengar dengan baik, lakukan dengan setia, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Sampai situ. Sudah bikin saya kasih contoh. Orang yang bawa mikrolet dulu, Pak John, dulu bawa. Saudara, mikrolet dengan penumpang menggunakan tepat waktu, itu cuma Tuhan yang atur. Betul? Mikrolet dengan penumpang menggunakan, cuma Tuhan yang atur. Saya sering kali melihat banyak yang lucu. Mikrolet coba langsung dia lihat ada berapa orang, dia tunggu di belakang, so dia tunggu. Tuh orangnya nggak basket. Sampai dibuka mikro, dia bilang om. Kita berharap kita bertemu dengan orang yang tepat, bisnis yang tepat. Ada tadi pendapat doi, mari kita datang jam 7, tuh bos datang jam 9. Bos datang jam 7, kita datang jam 9. Yang apa? Orang mau order sesuatu, kita orang pe telepon, dia telepon dan aktif. Dia mau pesan ada sampai 10 juta mungkin, tapi telepon kita tidak aktif karena habis baterai. Semua titik koordinat bisa terjadi berkat datang. Yang buat itu cuma bisa tangan Tuhan. Cuma Tuhan pe tangan. Cuma Tuhan pe kuasa.
Aku akan melimpahkan pada masanya. Setiap kali kita sandar mikro penumpang ada 10. Halo, oh tunggu orang mau naik. Maka kalau orang tidak minum akurat, penumpang 10, oh nyanda orang. Setelah lewat atau di belakang dengan trayek yang sama, orang naik. Nyanda bakal ada. Jun, trayek yang sama kita setawarkan. Apa 5? Sebenarnya. Kenapa masih ada satu dah tertinggal di rumah kan? Setelah orang lewat, 45 di belakang, orang naik. Orang masih harga ke spion. Bukan main lah. Sampai hati. Siapa yang bisa buat itu? Sudah kejar sini, kejar sana. Bawa surat proposal ini, proposal itu. So tunggu udah jam 4 pagi. Tuh bos kena keluar. Ternyata dia suka keluar lewat belakang. Siapa yang bisa atur orang baku dapat? Siapa? Tuhan. Cuma Tuhan. Amin. Cuma Tuhan Yes. jaga piara patoran. Cuma Tuhan jaga kasih berkah. Amin. Cuma Tuhan jaga jama tuh bos PHD. Yes. Orang gaji cuma 10.000 buat dia kasih 30.000. Gara-gara dia lihat ompe muka sukacita. Muka kerajaan Allah. Haleluya. Lalu kita coba pernah rasa bahwa khotbah di kapal lain. Setiap kali kita lihat persembahan kepa kurang, ternyata sudah ketahuan. Itu DP operator juga ambil angka. Oh, tuh gara-gara error. Tuh error ini membuat iblis mudah mengambil berkat kita. Tapi kalau orang akurat, semua yang menghalangi berkat kita, Tuhan bilang bersatu jalan musuh menyerang kamu. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Karena hidup kita dengar firman, dengar baik, lakukan dengan setia. Beri makan manusia roh seperti ini. Akan kau akan lihat terobosan keuangan terjadi di 2021. Siapa yang tidak bersuka cita, saudara-saudara? Waktu orang minta sesuatu, Tuhan kasih. Siapa yang tidak bersuka cita? Orang pemimpi selama ini 1 tahun, 2 tahun, kau tahun ini Tuhan kasih. Haleluya. Jalan sederhana, mari hidup akurat. Amin. Terakhir, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Aku percaya berkat atasku melimpah. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ayat terakhir. Masih banyak ayat tapi saya ingat saudara. Firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, terima kasih. Kata yang digunakan di sini adalah muliakan Tuhan dengan harta. Ulangi, muliakan Tuhan dengan harta. Kata lain adalah hormati Tuhan dengan harta. Maka waktu kita hormati, muliakan Tuhan dengan harta, ayat yang ke-10 bilang, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Ini pertama, saudara. Ini ayat catat. Ayat yang sama di Maliaki 3 tadi ayat 10, tingkap-tingkap langit makin terbuka. Itu ayat kedua, Maliaki 3 ayat 10 ya. Ini ayat 10 dari Amsal 3 ayat 10, maka lumbung-lumbungmu, apa lumbung? Gudang. Kalau gudang di dalam versi kita rekening, dompet, ya. Lumbung-lumbungmu. Saudara, sekali lagi saya bilang di awal tadi, diberkati bukan dosa, amin. Diberkati bukan duniawi, tapi cara mendapatkannya, bersikap dan cara mengelolanya yang bisa duniawi. Dan ini ayat bilang, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Saudara-saudara, masih ingat tadi ayat 12? Pada Ulangan 28, Tuhan membuka perbendaharaannya yang melimpah. Amin. Haleluya. Kalau saya sudah khotbah ini, mungkin 6 bulan ke depan saya khotbah lagi. Tapi saya sudah tidak punya hutang di jemaat ini. Saya sudah ajarkan prinsip-prinsip bagaimana kita mengalami open heaven for financial breakthrough. Dan ketika saya sudah mengajarkan, saya percaya firman itu adalah sebuah benih. Katakan, firman adalah sebuah benih. Firman adalah Ulangi, firman adalah benih. Firman adalah benih. Nah sekarang,
Benih itu tergantung dia dan tertabur di tepi jalan. Benihnya tidak salah, tapi tempatnya yang harus. Iya. Sudah perhatikan, benih tertabur di tepi jalan, benih tertabur di tanah berbatu, benih tertabur di tanah yang bersemak duri, dan ada yang tertabur di tanah yang baik. Saya percaya di alam roh, tanah hati kita semua adalah tanah yang baik. Amin. Dan tanah yang baik akan menghasilkan hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Yes. Lihatlah mulai hari ini. Sejak Hagai bilang, lihatlah hari ini. Ketika kita membangun pemahaman yang benar tentang terobosan keuangan, maka selama ini kita seperti memasukkan uang dalam kantong bocor. Tapi mulai hari ini, kita akan melihat kantong bocor Tuhan kunci. Dan Tuhan buka tingkat-tingkat. Amin.